Pasar, senang sekali saya Dede Sviarina kembali menjumpai Anda tentunya masih di Art and Creative Talk. Dan hari ini seperti biasa di segmen-segmen selanjutnya saya juga tidak sendiri nih. Kali ini saya ditemani oleh sosok masih muda, kreatif, dan beliau sangat kental dan identik dengan budaya Bali. Siapa beliau? Langsung aja kita sapa. Om Swastiastu, Dede. Om Swastiastu. Wah, gimana kabar nih? Astum karo becik dan puji syukur sehat selamanya. Harus selalu sehat ya Sobat Kreatif. Kalau yang kenal beliau dengan sapaan bekennya gitu, Dede Ungkit gitu ya. Ini saya dapat bocoran, nama lengkapnya adalah Ikade Dharma Apriana. Iya, nah, betul. Itu nama KTP-nya. Nama KTP. Yang terregistrasi. Iya. Kalau nama samarnya Ungkit Desti. Oke. Ya, Sobat Kreatif, kita akan berbincang dengan Dede ini terkait dengan apa kesibukan beliau selama pandemi ini. Apakah kemudian serta-merta pandemi membuat semua terdampak ya Dede ya? Iya, semua terdampak. Apa nih yang Dede lakukan untuk mengisi hari-hari dan tetap kreatifnya? Pertama-tama kita situasi pandemi seperti saat ini, pariwisata kita kan lagi nol nih. Betul. Karena di Pulau Bali ini dan hampirlah seluruh Pulau Bali kita mengenalkan pariwisata, mengenalkan devisa pariwisata juga. Dan apa yang harus kita lakukan ketika pariwisata kita berada dalam titik nol? Sudah saatnya kita lokal untuk saling support dengan lokalan. Sudah saatnya kita lokal support dengan lokalan. Sudah saatnya kita saling dukung, berpegangan tangan. Ketika banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang banyak di PHK, apa yang harus kita lakukan? Mungkin adik-adik kita, sahabat-sahabat kita berjualan, artinya buka warung-warung kecil. Terus gimana caranya kita untuk berjalannya ekonomi agar perekonomian mereka tidak putus? Intinya untuk bertahan hidup di situasi pandemi seperti saat ini, apa yang harus kita lakukan? Ya harus saling support. Harus saling support ya, dan harus saling support, saling dukung. Dan terutama juga sebagai masyarakat Bali kita harus terus berkolaborasi ya Bida ya? Ya betul, harus berkolaborasi dengan teman satu dengan teman yang lainnya. Artinya kita mendukung lokalan-lokalan di daerah masing-masing itu sendiri. Seperti contoh sekarang banyak nih anak-anak muda yang satu contoh di Jimbaran. Anak muda di sana itu menerapkan UMKM. Kita dari tim lokalan diundang untuk ke sana. Pada support acara UMKM anak-anak muda Jimbaran untuk di sana anak muda Jimbaran untuk bertahan karena banyaknya anak-anak muda di sana bekerjanya di hotel, bekerja di kafe di Jimbaran. Situasi seperti saat ini kan kafe lagi tutup, hotel lagi tutup. Artinya tidak berani anak-anak bos-bos owner itu membuka hotelnya, takut membayar terlalu mahal. Lebih terus banyak operasionalnya. Iya betul. Terus apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan hidup aja? Kita jangan situasi pandemi seperti saat ini kita tidak bisa bicara tentang investasi. Kita bicara untuk bertahan hidup, untuk perjalanan perekonomian, rotasi perekonomian kita, apa yang harus kita lakukan? Ya akhirnya bendesa sana mendukung. Terus menerapkan UMKM sampai UMKM itu sampai 40 warung, 60 warung. Hebat kan di sana? Artinya itu bisa ditiru oleh lokal-lokalan lainnya, daerah-daerah lainnya. Di saat situasi seperti saat ini, mari kita kasihkan ruang untuk anak-anak muda kita berkarya. Entah itu dia membuka warung, entah itu dia berkreasi dengan kreatif lainnya. Untuk kita sebagai orang-orang tua dan orang-orang tua lainnya harus mendukung. Harus tetap muda juga. Harus tetap muda. Ya Sobat Kreatif, kalau kita bicara dengan Dede ini identik sekali dengan penggiat budaya ya, karena saya lihat dari mulai gimana nih eye catching sekali deh hari ini ya. Lepas kacanya. Iya. Ini pakai udeng, ada beras pakainya gitu kan. Iya. Ini memang karakternya Bida seperti ini atau ini bentuk personal branding yang sengaja diciptakan? Iya, kalau bicara seperti itu secara gampang kita berpikir inilah ciri khas lah. Ciri khas karena ini loh ciri khas lokalan kita. Ciri khas lokalan kita tuh kayak gimana? Ya pakai udang, pakai saput, pakai kaman. Apa yang kita tunjukkan? Ini loh lokalan kita. Ini loh Bali kita. Kita tidak malu pakai udang. Artinya kita tidak malu pakai kaman. Kalau dulu kan identik kaman tuh kita sembahyang. Kaman itu kita masuk ke duka. Kaman dan udang tuh kita melakukan upacara. Tapi ketika dari tim Denkes Denpasar mengundang saya untuk sebagai talkshow di acara
Denpasar Creative Arts, kita pakai udang Oke. masih kayaknya ganas. Oke. Masih kayaknya ganas kan? Keren banget. Jadi bicara mengenai kreativitas nih, tadi kan udah iya. bicara bahwa anak muda hari ini harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk Betul. berkreasi. Nah, di Denpasar sendiri kan ada Dharma Negara Alaya nih, gedung yang juga sudah tadi vlog juga ya. Vlog ya. Gimana nih kesannya berkeliling di DNA nih? Saya terus terang ya, bukan saya menyanjung. Saya terkesan ketika saya masuk di gedung Alaya ini, ketika saya sempat diajak keliling di gedung Alaya ini, saya berpikir kalau saya tidak masuk ke gedung Alaya ini, saya berpikir apa sih gedung Alaya itu? Apa sih gedung yang mewah, yang megah, yang kita lihat dari tampak luarnya itu? Ternyata gedung Alaya ini memfasilitakan untuk anak-anak muda itu untuk berkarya, untuk mencari inspirasi. Saya lihat tadi di gedung Alaya itu ada bioskop, terus ada lihat tempat buku, terus ada lihat kafenya, dan saya lihat tadi tempat kreativitas dan ruang pamer lainnya. Untuk anak-anak muda Bali sudah difasilitaskan hal seperti ini dari Bapak Wali Kota kita, dan sempat Bapak Wali Kota, ngelah Bapak Wali Kota pikiran seperti ini. Itu yang artinya kita banggakan dengan Bapak Wali Kota kita, Pak Raymandro, dengan Bapak Wakil Pak Jaya Nagara. Saya juga berpikir, ngelah Bapak Wali Kota pikiran seperti ini. Nah, berarti Bapak Wali Kota dan Bapak Jaya Nagara berarti support anak muda kita. Dan ini jauh sekali dari kesan pemerintah. Iya, jauh dari kesan pemerintah. Artinya Bapak Raymandro dengan Bapak Jaya Nagara artinya menyupport selalu anak muda. Sudah saatnya kita anak-anak muda berkarya, dan mari kita berkunjung ke tempat Alaya, gunakan fasilitas apa yang disediakan oleh pemerintah Kota Denpasar, gelahan bareng-bareng ini. Bagus kan? Gelahan bareng-bareng, tapi tetap dengan kita menjaga lokalan budaya kita. Apa sih lokal budaya kita? Ya seni, budaya, adat istiadat. Itu yang kita pertahankan pakemnya. Makanya saya tertarik nih dari teman-teman, ayo pada YouTube pada tentang lokalan, angkat lokal Bali kita, angkat dulu lokal di Sanur Setelah kita berdiskusi dengan teman-teman, kalau buruk YouTube. Teman-teman nyuruh, karena banyaknya teman-teman anak-anak muda itu YouTube ambil tema lokalan, terus pada berpikir, adi liu nak murid pada YouTube, akhirnya pada ngevlog nih, masih belajar. Nah, Akhirnya ini menarik deh, Beda. Ya. Sejak kapan nih mulai jadi YouTuber? Baru-baru, masih artinya baru kita merintis, karena banyaknya dari anak-anak muda, banyaknya teman-teman dari senior, dan banyak juga teman dari bilang orang-orang pemerintah, kamu harus angkat di tema-tema lokalan kita di Bali. Kenapa? Untuk kita perkenalkan kepada anak-anak muda kita, apa sih budaya lokalan kita? Karena budaya lokalan kita itu perlu kita pertahankan pakem-pakemnya. Artinya budaya lokal itu jangan dicampur adukkan dengan kemodernan. Budaya lokalan kita itu jangan dicampur aduk dengan hal-hal lainnya. Kita pertahankan, kita kukuhkan pakem-pakemnya, entah itu lokalan di Sanur, entah itu lokalan di Denpasar, entah itu lokalan di Gianyar. Mari kita sama-sama menjaga pakem-pakem daerah kita masing-masing. Dan ini benar-benar harus diketahui oleh anak-anak muda Bali Ya. ya, informasi-informasi tentang Ya, lokalan itu ini. perlu kita, artinya kita edukasi loh tentang. Saya di YouTube saya mengangkat seni patung yang ada di Desa Kedui. Oke. Terus saya mengangkat perannya penting tukang kompor mayat ketika proses pengabdianan itu. Kita itu angkat loh. Kenapa Mungkin kita orang angkat? juga tidak berpikir tentang itu ya? Ya, karena orang-orang awam itu berpikir ketika dalam situasi pengabdian itu, mana hal yang penting di dalam prosesi pengabdianan? Satu, dari Banjar. Kedua, dari Nyamo. Ketiga, tukang kompor mayat. Keempat, sang pendeta. Ini loh yang mengantarkan kita menuju menyatunya badan kasar kita menyatu dengan Brahman. Nyamo Brayo. Kedua, Banjar. Ketiga, tukang kompor mayat. Keempat, pendeta. Ini loh yang menyatukan badan kasar kita untuk menyatu dengan Sang Panco Mahabuddha. Itu anak-anak muda harus perlu diketahui. Untuk apa? Untuk selalu menghargai, untuk selalu melestarikan. Mari kita melestarikan mesuko duko mau banyak. Mari kita menjaga saat kita menyambut Brayo. Mari kita selalu menghormati pendeta itu sendiri. Betul. Kadang-kadang Gitu. juga banyak yang kemudian tidak diangkat ke publik gitu Iya. ya. Orang nggak tahu ya, saya Iya. juga kepikiran tentang perannya benar. Jadi hal-hal mungkin hal-hal sederhana yang sangat penuh makna itu Iya. harus diketahui oleh anak-anak
sederhana, tapi saja. Betul. Nah sobat kreatif, kalau kita bicara dengan Dede nih ya, ini kan panjang sekali karena saya akan dapat banyak wawasan baru ya, termasuk juga sobat kreatif. Nah tadi bicara mengenai YouTuber nih, ini kan bentuk bagaimana kemudian Dede melestarikan budaya Bali, betul, lokalan itu tadi, tapi dikemas kekinian, memanfaatkan digitalisasi. Ya, nah, betul. Apa yang kemudian Dede ingin pesankan nih kepada anak-anak muda ketika konten-konten sekarang kan konten kreator itu banyak yang udah sekedar ada konten aja gitu, tanpa ada value atau nilai di dalamnya. Nah, apakah Dede memang sengaja khusus nih saya mau ke budaya aja, nanti akan meluas lagi? Ya, akan meluas, karena kita akan dari tim lokalan Bali, kita mempunyai tim kreatifnya, entah itu tim kreatif dari ide, entah itu tim kreatif dari video, dan tim kreatif yang pengeditan. Lalu kita berdiskusi, apa sih yang akan saya lakukan, apa yang akan saya lakukan di YouTube atau di vlog saya berikutnya, di konten saya berikutnya. Saya tetap akan belajar tentang lokalan kita, karena banyak sekali budaya lokalan kita di daerah masing-masing yang perlu kita angkat. Ini yang belum kita angkat, satu, tukang Banten. Jangan pernah meremehkan tukang Banten. Ini nanti saya akan angkat tukang Banten, karena ketika di dalam situasi mayatnya, dalam kita melakukan puji syukur kita kepada alam, mana yang paling penting? Tukang Banten, pendeta, dan kita sendiri. Di dalam doa kita, di dalam hati kita memerlukan sajian untuk mempermohonkan sebagai sarana kita memohon kepada alam semesta, dan perlu juga yang pengantar doa kita ke alam. Siapa pengantar doa kita? Ya ada Mangku, ada Ratu Prando, itu yang perlu kita angkat. Artinya kita dari tim lokalan Bali ngai kesan anu beda sih, ngai kesan anu beda, walaupun dengan tema yang lokal Bali, dengan kata-kata sedikitnya leneh, dengan kata-kata nakal sampai tua, tapi kita nakal sampai tua, tapi kita nakal, tapi kita bisa mengangkat budaya lokalan kita. Ada, setiap orang punya cara. Punya cara. Betul. Nah menarik nih sobat kreatif ya, jadi teman-teman atau sobat kreatif di rumah yang kemudian ingin mengeksplor diri nih, jadi tidak serta-merta, wah sekarang sepertinya YouTube menjadi salah satu wadah nih untuk menyalurkan kreativitas ya. Di masa pandemi ini juga bisa dimanfaatkan Bude ya. Oke, selain itu nih Bude kan sekarang juga kayaknya beberapa ada menerima endorse, terus ada tempat nongkrong yang sudah, namanya sudah dikenal semua orang di Bali. Ini gimana nih selama pandemi, apakah masih berproses gitu? Masih. Kiat-kiat khusus nih? Masih, karena situasi seperti saat ini, seperti saya bilang tadi, banyaknya anak-anak muda yang di PHK, banyaknya teman-teman dan sahabat kita membuka kreativitas mereka untuk bertahan hidup dengan cara berjualan. Terus apa yang mereka lakukan? Satu, membuka warung. Kedua, mempromosikan. Mungkin dari teman-teman, banyak dari teman-teman dan dari sahabat yang buka warung, hijaunya mempromosikan. Satu, lewat sosial media. Ketiga, lewat mencari teman-teman terdekat. Saya masih melakukan seperti itu, dan ketika banyaknya teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita dan anak-anak muda Bali kita membuka lapangan pekerjaannya mereka masing-masing, dan saya sempat sih selalu saya support, dan saya banyak di endorse makanan, banyak saya di endorse baju. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya harus kita angkat sama bareng-bareng. Ini lo lokalan kita, ini lo anak Bali kita yang berkreasi. Ini lo perlu kita angkat, kita up. Untuk apa? Untuk bertahan hidup di saat situasi pandemi saat ini. Do di Dian lagi hidup, itu ibaratnya. Do di Dian lagi hidup, emang di Dian kan sugih masih sing. Kita bisa bergandengan tangan, kita saling rangkul, kita saling support. Ini mulu gunanya sahabat. Ini lo emang gunanya pertemanan persahabatan kita. Kita saling rangkul, kita saling support, kita saling up. Untuk apa? Untuk bertahan hidup di pandemi seperti ini. Karena bumi jadi susah. Semua susah, karena semuanya susah. Ketika pariwisata dalam titik nol seperti saat ini, ketika pariwisata dalam situasi terpuruk saat ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mempromosikan Bali kita? Sing kita mempromosikan saja, sedangkan di sana kan belum buka. Anggaplah kita dekat dengan Australia, sedangkan Australia, saya sempat rapat dengan teman-teman yang berkecimpung di pariwisata, katanya pemerintahan dari Australia akan membuka lockdownnya di sana di bulan Mei atau Juni. Kan kita harus sekitar lagi 8 bulan untuk bertahan, untuk pariwisata itu datang ke Bali.
sebelum mereka datang, untuk kita bertahan hidup, apa yang harus kita lakukan? Ya, bertahan hidup. Gimana cara kita bertahan hidup? Ya saling support. Ada timpal mau dagang nasi, kita berbelanja di sana. Aja tuh beli itu, kita ajak teman-teman sahabat kita, yuk, adek, ini teman kita ada buka baru, kita support yuk. Saya punya teman seperti siapa, Bos, Pak Andi, ada banyak teman-teman dari Ubud, teman-teman dari Denpasar, atau dari teman. Saya ajak, saya promosikan semua, yuk kita sana, yuk teman kita buka warung, yuk ini teman. Ketika kita mempunyai bekal lebih, dia simpan bekal, mari kita support teman-teman dan sahabat kita, saudara kita. Segitu gak? Ya, jadi ngobrol dengan Brida ini kesannya tuh di awal kan pasti kayaknya garang banget nih gitu kan. Itu kesan pertama, tapi ternyata dia setelah cair gitu ya, banyak sekali value yang bisa kita dapatkan ya dari obrolan-obrolan ringan ini Brida ya. Dan tadi saya tertarik dengan bahasan saling supportnya itu. Nah, kaosnya ini yang digunakan ini juga saling support sepertinya ya? Ini lokal, support lokal. Kolaborasi juga? Enggak, ini kebetulan beliau dari segmen lain, Pak Andi. Mungkin saya sering berkata, sudah saatnya kita lokal, support lokal. Akhirnya beliau tertarik dengan kata-kata saya. Dan beliau mencetak baju lokal, support lokal ini untuk apa? Untuk mendedikasikan untuk anak-anak muda lainnya untuk saling support. Ketika mereka baca support lokal, langsung anak-anak muda itu tersentuh. Sudah saatnya kita lokal, support lokal. Dalak mau belanja set nyamo, gitu. Dalak raga menyamo set nyaman raga dijan. Karena perlu kita buka pikiran kita, perlu kita hilangkan pikiran kita. Ya nak Bali biasanya dalak mau belanja set nyaman dijan. Betul nggak? Ada rasa engganan ya? Ada rasa malu, mungkin ada sedikit gesek-gesekan tipis-tipis seperti itu. Ketika tepuknya mau medagang, tapi jelek mau belanja set nyaman, tapi yang malahan mau belanja set tongos nulen, mudah saya nyamo support, mudah saya nyamo bantu. Ibaratnya bahasa Balinya seperti itu. Dan kita bikin kata-kata lokal, support you brother. Ini menarik juga di bawah hari ini kita semangatnya harus semangat kolaborasi karena hari ini sudah tidak zaman kita berkompetisi tidak ya? Ya. Karena kalau berkompetisi terus juga capek juga ya. Untuk bertahan hidup ini bersyukur. Betul. Semua orang ini sedang bertahan dengan caranya masing-masing dan semua juga harus saling support dengan caranya masing-masing juga. Brida ini bicara tentang aktivitasnya Brida nih. Sekarang kan tadi tempat nongkrongnya itu, itu pun juga saya lebih ke sebagai pelaku bisnisnya. Apakah kemudian memang dampaknya besar, tapi kemudian di tempatnya Brida ini apakah Brida menerapkan strategi khusus kah untuk tetap bisa mempertahankan omset karena ada karyawan juga dan lain-lain, itu gimana caranya? Kalau bicara masalah strategi khusus, karena di warung Pandandri itu kan sifatnya lokal. Tidak ada strategi khusus, cukup pada artinya selalu welcome dengan anak-anak muda, selalu pada ngupload di saat situasi pandemi ini kita menggunakan sosial media dengan baik, kita artinya saling support dengan sahabat-sahabat. Ketika sahabat-sahabat kita selalu kunjungi, ketika sahabat-sahabat kita selalu jumpai, artinya kita selalu say hello dengan sahabat-sahabat, entah itu kita bertemu, entah itu dengan di sosial media, entah itu kita nge-like foto-foto sahabat-sahabat kita yang ada di Instagram, mereka akan ingat aja, ini kok Nandri nih, gitu. Jangan ketika kita mempunyai follower yang banyak, tapi kita lupa dengan sahabat kita, tapi kita lupa nge-like pada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, jangan seperti itu. Betul. Artinya tetap kita melakukan hal seperti itu, artinya kita selalu dekat hati-hati. Kedua, ketika situasi pandemi saat ini, apa yang harus kita lakukan untuk pemasaran warung kita? Ya satu, selalu menjaga dan selalu mengarahkan kepada karyawan, selalulah karyawan harus tersenyum, selalulah karyawan harus selalu memasak dengan baik, melayani dengan baik. Karena saya mempunyai filosofi berbeda di Pandandri. Apa itu beda? Saya anggaplah saya sebagai owner di Pandandri, tapi saya tidak pernah merasa sebagai owner. Tidak pernah memposisikan diri. Tidak pernah saya memposisikan diri saya sebagai owner, tapi saya memposisikan diri saya sebagai pengelola. Ketika mereka bertanya, siapa sih owner dari Pandandri? Saya bilang, itu loh owner dari Pandandri. Karyawan-karyawan saya, entah itu tukang masak saya, entah itu dari waitress, entah itu dari waiter, entah itu di kasir. Karena dialah adalah artinya ujung tombak di Pandandri. Ketika saya sebagai owner,
Dan ketika dia sebagai karyawan saya memposisikan diri saya terbalik. Saya menjadi mengatur semuanya, tim mengatur semuanya, pengelola, dan dari owner saya, dari karyawan saya itu saya posisikan dia sebagai owner. Karena dia harus tersenyum, ya? Dia harus selalu masak dengan baik. Kamulah sebagai owner di Pandandri, saya hanya sebagai pengelola. Ketika makanannya kamu jelek, ketika kamu tidak ada senyum mengelola di Pandandri, dot berkunjung ke Pandandri, dot ngibur ke Pandandri, tapi kalian itu tidak ada yang tersenyum, tapi kalian itu tidak melayani mereka dengan baik. Nah, pung yang berkunjung ke Pandandri, kita bilang seperti vibrasi, ya. Karena kita bicara seperti ini, saya pernah mempelajari buku. Ketika orang-orang itu berkunjung ke warung kita harus memposisikan diri kita sebagai pelayan. Karena setiap yang berkunjung ke Pandandri itu, mereka adalah di dalam dirinya ada roh Tuhan yang tersimpan. Kita menjadilah pelayan Tuhan yang baik. Artinya siapapun yang pengunjung ke Pandandri, itulah Tuhan saya. Karena ada roh yang tersimpan. Terus gimana caranya kita melayani mereka? Layani dengan cinta kasih, layani mereka dengan senyum, dan paling pertama layani mereka dengan kejujuran. Iya, ketika mereka sudah mabuk, ketika mereka minum 2 tapi di bilnya 3, itu kan artinya kita sudah tidak jujur. Artinya untuk memposisikan di warung Pandandri, selalu saya dikte karyawan saya, pokoknya kamu harus jujur, kamu harus senyum, kamu harus melayani dengan baik. Karena hanya dengan senyum, dengan kejujuran, dengan cinta kasih, kita bisa memperoleh nilai plus hadiah dari Tuhan. Anggaplah keramaian, anggaplah rezeki, itulah hadiah dari Tuhan. Terus apa yang caranya kita menerima rezeki itu datang dengan baik, hadiah dari Tuhan? Ya, selalu dengan kejujuran, selalu dengan ulas kasih, selalu dengan kedamaian, dan selalu dengan senyuman. Gitu, bedek-bedek nih. Berarti ya, di karyawannya ini bentuk penguatan karakter juga kan, dalam artian bahwa ternyata kenyamanan orang untuk berkunjung dan memilih untuk datang kembali juga karena bagaimana kita melayani, dari hati atau tidak. Dari hati, dari senyum, dari ulas kasih dengan kasih sayang. Walaupun mengapa kita bicara terbalik nih, walaupun warungnya bagus, dekorasinya modern, masaknya jangan, tapi pelayan nyebeng, waitressnya nyebeng, kasirnya nyebeng gini, jelek asalnya kan, pasti kan. Betul. Pasti kan mempengaruhi. Ketika warung kita sederhana, ketika warung kita bisa memberikan kenyamanan, ketika warung kita bisa memberikan kasih sayang, ketika warung kita bisa, apalagi ketika warung kita bisa menghadirkan cinta, nilai plusnya pasti ada. Karena banyak dari pelanggan-pelanggan kita, warung Pandandri kan sudah berjalan selama 7 tahun nih. Banyak loh dari mereka masih bajang dan sampai mereka nikah dan sampai mempunyai anak berkunjung. Adek, ini hasil yang ke Pandandri, Adek. Adik itu yang menjodoh di Pandandri. Yang menjodoh di Pandandri, adik bisa menjodoh. Ulian yang bongo minum, juari yang rayu, akhirnya yang bertunang, akhirnya yang nikah, Adek. Artinya kita, warung Pandandri bersyukur kita bisa mempertemukan mereka jodoh dan bisa melahirkan suatu buah hati mereka dari hasil pacaran mereka sampai punya anak. Bersyukur deman nanti ada Pandandri yang menjodoh di Pandandri, nganten kugugu ngelah anak, kebanggaan sekali kan. Iya. Semoga warung Pandandri nanti ke depannya dari bapaknya ke Pandandri sampai anak jadi ajaan. Next mungkinnya 10 tahun, mudah-mudahan kita dari pengelola warung Pandandri selalu diberkati dengan Tuhan, dikasih hadiah dengan Tuhan berupa kesehatan. Nanti siapa tahu boleh bapaknya mau tunang di Pandandri. Jadi kelih panaknya, bin panaknya bergaul dia pandek, udah mati. Udah mati. Sisi lain dari seorang Bleda ya, bahwa dengan berbicaranya itu benar-benar dengan hati. Jadi kita juga terbawa nih, suasananya happy. Dan sobat tadi deh ya. Dan sobat kreatif, saya banyak sekali nih akan berbincang dengan Bleda, cuma karena waktu ya. Jadi kita harus ulik sedikit lagi nih terkait dengan apa sih harapan Bleda nih di masa pandemi ini, khususnya nanti untuk pelaku-pelaku seni ataupun juga pelaku bisnis nih. Harapan saya kepada anak muda. Mari kita selalu di situasi pandemi saat ini, ketika pariwisata dalam titik nol seperti saat ini, mari kita, sudah saatnya kita sebagai anak muda Bali selalu saling support dengan persahabatan kalian, dengan persaudaraan kalian,
ketika situasi pandemi saat ini, mari kita lokal, support lokalan. Mari kita saling rangkul, kita bergandengan tangan kepada para sahabat dan teman-teman kita banyak yang berdagang, banyak teman-teman kita mempunyai usaha baru untuk bertahan hidup di situasi pandemi saat ini. Mari kita kunjungi, mari kita saling support, dan peranan dari pemerintah juga mari berikan ruang kepada anak muda kita, entah itu dengan support, entah itu dengan berkunjung. Mari kita lokal, support lokal. Itu aja. Tidak ada lebih harapan. Artinya kita bertahan hidup di situasi pandemi seperti saat ini, kita sudah bersyukur. Dibarengin dengan doa, dibarengin dengan niatnya. Astungkara 2021-2022 kita bisa melewati pandemi seperti saat ini. Oke, terakhir Frida bisa kasih bocoran yang untuk channel YouTube-nya nih, dikasih tahu nih sobat. Untuk teman-teman dan anak muda, sedikit promosi. Iya, boleh. Kunjungi dari YouTube, channel YouTube Lokalan Bali, dan kedepannya banyak lokal-lokalan Bali di daerah lokalan lainnya akan yang kita angkat, entah itu dari spiritual, entah itu dari seni dan budaya, entah itu keragaman adat istiadat kita di Bali. Ditunggu. Oke, luar biasa sekali nih Sobat Kreatif ya. Itu dia perbincangan kita bersama dengan Pak Dek atau Bli Dek nih, biar lebih muda ya. Yeah. Jadi kita banyak sekali sudah dapat value dengan Bli Dek ya. Jadi terima kasih banyak waktunya. Ini dalam bentuk investasi waktu yang luar biasa. Jadi ke depan semoga sering-sering berkunjung ke daerah juga. Tapi sebelum itu ada yang ingin disampaikan lagi Bli Dek? Nah, untuk terakhir terima kasih untuk tim kreatif dari Denpasar Festival dan MC dengan teman-teman dari Mediator dan tim kreatif lainnya sudah mengundang saya di anggaplah sosok saya sebagai pantantri, sosok sebagai lokalan, sudah dikasih kesempatan berbahagia diundang di Denpasar Festival ini di acara talk show. Terima kasih, semoga kedepannya Denpasar selalu berjaya. Dan penuh taksu. Oke, untuk itu kita foto bareng dulu juga. Asik, ayo. Karena ini harus didokumentasikan ya sama-sama. Kalau pakai foto pakai kaca harus. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih. Sobat Kreatif, itu dia perbincangan kita dengan Bli Dek ya. Dan ini adalah momen yang sangat berharga untuk kawan-kawan. Dan ingat pesan beliau bahwa kita harus saling support satu sama lain. Hari ini bukan saatnya berkompetisi, tapi saatnya kita berkolaborasi. Begitu saya Dede Serina, kalau diri sampai jumpa di segmen berikutnya.